Tidak pernah dia mampu melakukannya. Makanya di dalam Al-Quran ada yang dinamakan dengan surah apa bu? Surah Al-Fil. Apa artinya Al-Fil? Al-Fil adalah gajah. Di sini Allah menjelaskan bahwa Abraha dengan pasukannya itu hancur seperti daun yang dimakan ulat. Makanya kata Allah, wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Allah mengutus burung ababil secara berbondong-bondong. Apa yang dilakukan oleh burung ababil ini sehingga Abraha dengan pasukannya yang naik gajah itu hancur? Maka kata Allah, tarmihim bihijaratin min sijil. Burung itu mengambil kerikil kecil yang terbuat dari api neraka. Dia mengambil melulu dengan kakinya dengan pitoknya. Lalu dia jatuhkan kepada tentara bergaya tersebut sehingga mereka hancur. Faja'alun kasbin makul. Hancurnya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, itulah kenapa kelahiran Rasulullah disebut dengan tahun gajah. Ya. Tentu kalau kita berbicara maulid, maka yang dibahas adalah kelahiran Rasulullah. Ya, karena ada dua biasa yang sedang kita laksanakan peringatan maulid dengan haul. Kalau maulid untuk Rasulullah, kalau haul biasa kematiannya. Ya, para ulama kita, para keramat kita, itu yang dilaksanakan biasa. Tentu di dalam peringatan maulid ini ada tujuan kita yang ingin kita capai. Ada harapan kita untuk bagaimana bisa meneladani sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Makanya tadi pembaca Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Ya. Karena banyak sekarang begini yang terjadi, mohon maaf ya. Sebenarnya kalau kita memperingati maulid itu kan bermacam-macam. Ada yang memperingati seperti ini, mendengarkan ceramah, ya cukup dengan mendengarkan ceramah, maka kemudian pulang. Tapi ada tuh yang kalau maulid ember, maulid baku, ya bahkan ada sampai dikasih kasut itu maulid embernya. Ya, saya sering dapat begitu, Bu. Ya, sebenarnya kalau Pak Ustaz, alhamdulillah, senang Pak Ustaz. Cuma yang menjadi masalah, ada tuh orang biasa tidak pernah salat ke masjid, tapi sekalinya maulid dia paling tinggi maulidnya, embernya. Iya. Apalagi kalau mau tantomi, ada. Ini yang sekarang kita takutkan. Tidak sama dulu, Pak, Bu. Orang tua kita dulu kalau bermaulid betul-betul ikhlas karena Allah. Iya. Makanya biasa nak tulis kita sudah kana ajianu. Tapi sekarang ada orang kalau kasih turun baku maulid menunggu yang besar bakunya kembali. Jadi setengah mati baku masjid. Iya. Kalau memang kita mau bikin ember, Bu, diniatkan untuk disedekahkan supaya dapat pahala. Jangan bawa ember ke masjid menunggu yang embernya lebih bagus. Ini yang salah. Bukan namanya sedekah. Ya. Maka ini dalam kitab Anwarul Muhammadiyah, yaitu karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dia mengatakan seperti ini: barang siapa yang memperingati hari kelahiran Rasulullah, maka dia akan mendapat syafaat. Dan siapa yang bersedekah 1 dirham di hari kelahiran Rasulullah, ya maka dia akan mendapat pahala seperti gunung besarnya fisabilillah. Jadi itu, Bu, ibu-ibu yang tadi bawa kue pada malam ini, insya Allah dibalas pahala, Bu, seperti satu gunung yang besar. Yeah. Nah, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan kita adalah karena bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Man tahabbani kana ma'i fi jannah.
Barang siapa yang cinta kepada Nabi, maka dia akan bersama dalam surga. Apa bentuk kecintaan seorang kepada Rasulullah? Buktinya adalah orang yang selalu berselawat kepada Nabi. Kalau makin lihat orang yang cinta kepada Nabi, salah satunya kalau dia memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Apa tujuan kita berselawat? Yaitu untuk mengagungkan atau menandakan kedudukan yang tinggi pada diri Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan selawat ini, Bu, yang karena kita berbicara selawat karena berhubungan dengan Rasulullah. Selawat itu, Bu, itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita contoh orang yang khutbah pada hari Jumat, ya. Kapan dia tidak membaca selawat kepada Rasulullah orang yang hadir ini, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua, maka lebih baik kita salat duhur. Itulah sebabnya orang yang hadir, orang yang betul-betul paham tentang rukun daripada khutbah Jumat. Makanya Nabi kalau khutbah Jumat, khutbahnya tidak terlalu panjang, pendek. Ya, yang utama adalah kesempurnaan daripada khutbah Jumat. Mohon maaf, yang biasa baca bahasa kan ada di situ tuh, waqtul khutbati wa atilu sholat. Perpendeklah khutbahmu dan perpanjanglah salatmu. Ya, tapi sekarang tambah lagi ada orang panjang sekali kalau khutbah. Nah, kalau orang khutbah Jumat itu tidak boleh terlalu panjang, harus pintar-pintar melihat waktu. Ya, kalau umpamanya Pak orang khutbah dari jam 1 baru berhenti ya. Pertanyakan itu Pak, setengah mati kesan karyawan. Nah, terkadang itu Pak ada orang keluar dari kantornya, keluar dari perusahaannya langsung menuju ke masjid. Nah, kalau jam 1 baru selesai salat Jumat, langsung mami masuk di kantor tidak makan gitu dong. Iya. Makanya kita yang khutbah 20 menit sebelum jam 1 berhenti monggo. Ya, supaya ada waktunya tadi jamaah ini untuk beristirahat dulu sebentar atau bisa makan dulu baru kembali ke kerja. Karena memang kata Allah faida kuliatin salatu tafsiru, disuruh kita bertegerangan. Iya. Jamaah mulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf ya, jamaah mulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah semakin pentingnya kita berselawat kepada Rasulullah. Salawat itu Pak Bu, sebenarnya menjadi syarat daripada ketika kita ingin berdoa kepada Allah. Nah, jadi kalau makin berdoa kepada Allah syaratnya memuji kepada Allah kemudian berselawat kepada Nabi. Kan ada sejarah di zaman Rasulullah, ada riwayat ada seorang laki-laki rajin sekali salat, pokoknya tepat waktu. Tapi setiap selesai salat berdoa kepada Allah langsung meminta. Maka didengar oleh Nabi. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan. Ya, maka Nabi mengatakan dia memanggil orang tersebut ini dan bersabda di depan sahabat, kata Nabi, ajilah hadza. Orang ini terburu-buru. Kenapa terburu-buru? Lam yulillah ta'ala wa lam yusalli ala nabi. Orang ini tidak memuji Allah dan tidak berselawat kepada Rasulullah. Makanya kata Nabi, kalau kalian ingin berdoa kepada Allah, mulai dulu dengan membaca hamdalah, batik alhamdulillah. Kemudian yang kedua membaca salawat, baru kita berdoa kepada Allah dimanapun kita berada. Tapi sekarang ada orang kalau berdoa langsung meminta, ini menjadi pertanyaan. Makanya doanya tidak diterima oleh Allah. Ya, jadi lain kali kalau kita mau berdoa, Pak, usahakan dulu memuji Allah kemudian berselawat kepada Rasulullah. Apapun bentuknya doa itu. Saya kasih contoh. Sama dengan kalau orang mensalati salat jenazah. Ya. Takbir pertama apa dibacakan Al-Fatihah atau ya, Al-Fatihah itu tujuannya adalah memuji kepada Allah. Kemudian berselawat. Ya, baru doa orang mati. Baru dibaca Allahumma lahu wa hamwabu
Kalau perempuan lahum fi laha wa hamna wa abyaku anna. Jadi kalau bencong ya karena muka berubah. makanya waktu meninggal Dorje bingung itu abla ibadah nih yang muka toha. Nah, laki-laki Dorje kembalikan kepada asalnya. Ya. Jamaah maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita berdoa kepada Allah, yang penting syaratnya ini patut terpenuhi. Biar tidak terlalu panjang doa tak, yang penting singkat dan jelas. Iya. Kan ada tuh orang itu kalau baca doa banyak sekali doanya. Pokoknya ya Allah kasihkan nasi, ya Allah kasihkan sayur, kasihkan air, kasihkan telur. Tidak usah terlalu panjang Bu. Langsung mungkin bilang ya Allah kasihkan nasi campur. Kalau nasi campur kan ada semua di situ. Iya. Atau nasi dos ini mau ada apa? Nah, banyak sekali doanya. Ya. Kaum muslim dan muslimat jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin pentingnya kita berselawat kepada Rasulullah. Salawat ini rupa menjadi bacaan wajib ketika kita salat. Ya perlu dipahami Bu. Sebenarnya bacaan wajib dalam salat itu hanya niat yang wajib. Jadi kalau ada orang mau disuruh salat lalu mengatakan tidak kuhafal bacaannya, orang bodoh itu. Karena bacaan wajib dalam salat di malam yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua adalah membaca surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah ini Pak kalau perlu perbaiki cara membaca Al-Fatihah karena wajib itu. Iya. Jadi Pak itu sunnah ji. Iya. Tapi ada tuh orang karena mau mengikuti keteladanan Rasulullah kalau imami ya kalau Bapak tarawih satu malam satu juz. Nah tidak bisa semua dipraktekkan itu Pak. Kalau mungkin di sini Pak dari jamaah ya. Tuh. Iya. Itu Pak begini Pak, makanya kita seorang imam begini Pak ya. Ya, pernah saya dapatkan itu Pak, saya tegur karena sementara tahlilan kita Pak. Biar Al-Fatihah mau tahu nak kasih barasanji. Balik kolektor tidak boleh. Ya kalau Al-Qur'an. Ya, itu Al-Qur'an ada syaratnya kalau kita kira sama, tidak seperti itu caranya. Jangan samakan dengan baca barasanji. Nah, seperti itu. Ya karena kalau kita berselawat kepada Nabi kan maksudnya alaihi sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapat 10 pahala dan tidak ada salahnya kalau kita berselawat kepada Rasulullah. Nah, kemudian selanjutnya mohon maaf, ya saya akan sedikit mengupas kenapa biasa kalau kita di kalangan ilmu atau DDI mohon maaf, ya kalau kita bermaulid ada yang masih pakai ember maulid. Nah, kemudian atau batang pisang. Nah, sebenarnya itu Pak, sebenarnya ada semua yang kisahnya. Ya, karena waktu kelahiran Rasulullah itu kan di dalam kitab bahasa ini diceritakan bahwa pada saat itu Nabi lahir maka tiba-tiba buah-buah itu matang. Ya, makanya kita dikasih biasa di ember kayak pisang atau apel tak? Iya. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa pada saat itu bunga-bunga menjadi mekar. Makanya ada bunga-bunganya tuh. Iya. Kenapa pisang? Karena itu pisang kan banyak maknanya itu, mulai dari akarnya sampai daunnya kan banyak maknanya itu, banyak tujuannya. Iya. Kemudian pada saat juga diceritakan bahwa pada saat itu ayam berkotak-kotak. Ya bahkan ikan di laut itu bersenang ketika kelahiran Rasulullah. Jadi sebenarnya ini hanya simbol ya. Makanya bagi yang bermaulid mengadakan seperti ini benar. Yang bermaulid untuk mengadakan dengan niatnya untuk menyumbang, nah itu juga benar berupa ember. Tapi itu yang tadi jangan sampai tujuan tak bersedekah lalu sekalinya dikasih tongki yang berkecil, baru marah-marah lagi. Nah itu yang khawatirkan. Nah kemudian juga, nah sekarang kalau kita bermaulid kan sudah banyak cara-caranya Pak. Iya. Kan saya bilang tadi ada yang cukup mendengarkan ceramah,
ada yang melalui dengan berjanji, ada yang melalui dengan bacaan kitab-kitab mulai dari sejarah dari Rasulullah sampai dengan wafatnya. Nah, jamaah murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita ambil pelajaran dari peringatan Maulid adalah bagaimana supaya kita umatnya bisa menyadari sifat yang diberikan oleh Rasulullah. Ya, bagaimana sifat yang Rasulullah? Nabi itu, saya akan contoh, Nabi itu pemaaf. Ya, jadi kita harus belajar memaafkan orang lain. Kita tidak boleh selalu mencari kesalahan orang lain. Nah, kenapa? Karena tentu kita ini Pak di dunia kan ada hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Makanya duribat alimudillah itu aina masubitu illa bihabli minallah wa habli minannas. Di mana saja kita berada, kita akan ditimpa kehinaan kecuali orang yang memperbaiki hubungannya kepada Allah. Wa habli minannas, dan orang yang memperbaiki hubungannya sesama manusia. Nabi ini melakukan keduanya. Tapi terkadang ada manusia bagus hubungannya kepada Allah, tapi hubungannya sama manusia tidak bagus, banyak musuhnya. Atau sebaliknya, orang ini bagus kepada orang lain, tetapi tidak pernah datang untuk salat. Nah, padahal keduanya harus bagus, hablum minallah wa hablum minannas, terutama hubungan kepada kedua orang tua. Dan tidak boleh seorang anak membenci kepada kedua orang tuanya. Karena kenapa? Karena doa orang tua itu sangat makbul diterima. Nah, saya teringat dengan almarhum Guru Tas Sanusi Bajo. Iya, ketika ada santri Baku dari Kalimantan, ya Kalimantan Banjarmasin, dia sengaja datang ke rumahnya Pak Kiai di Mangga 3 dengan tujuan supaya anaknya ini doakan. Maka pada waktu itu orang tua ini minta untuk doakan anaknya, maka Pak Kiai menolak. Apa katanya Pak Kiai? Tidak usah saya doakan, nanti kita mau mamanya, karena doanya itu mamanya lebih makbul daripada saya. Artinya apa? Pandai-pandailah kita untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita atau kedua orang tua untuk mendoakan anaknya. Ya. Kemudian Rasulullah itu memiliki sifat jujur. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, apalagi kalau kita diberikan amanah, maka jaga betul-betul kejujuran itu. Ya, terutama jujur dalam berdagang, jujur dalam berbuat atau dalam mengucapkan. Kemudian yang terakhir, ya karena saya ada acara di samping rumah, pos samping rumah. Ya. Nah, acaranya ini malam juga. Jadi saya terlalu lama ceramah, yang penting ada yang kita sampaikan sedikit. Dan alhamdulillah kita ini sudah termasuk yang namanya memperingati hari kelahiran Rasulullah. Dan insya Allah saya doakan mudah-mudahan kita mendapat syafaat, dan semoga apa yang Anda sedekahkan pada malam ini Allah ganti dengan pahala yang lebih banyak. Jadi tidak usah kita takut. Ya wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Sebentar apa yang kita sedekahkan kueta, nanti Allah akan ganti dengan rezeki yang lebih banyak. Dan mudah-mudahan saya juga berharap kepada seluruh jamaah. Dan saya lihat ini masjid dalam proses pembangunan, yang mudah-mudahan secepatnya bisa dibantu. Nah, karena kata Nabi, siapa yang menyumbang di masjid sekalipun hanya sebesar sarang burung, maka akan disediakan istana dalam surga. Ya. Apalagi kalau ada jamaah yang mau menyumbang satu semen atau sampai jutaan, misalnya Pak, yang kira-kira karena nanti menjadi amal jariah. Iya, karena ada tuh biasa orang itu Pak, kalau mau dirombak masjid, biasa komplain nih, kenapa kamu rombak itu, orang tua tuh dulu gitu. Ya, ini pernah terjadi pada satu semua apa? Iya, ada seorang sahabat bertanya, wahai Usman bin Affan, kenapa kamu mau rombak masjid itu, bangun lagi? Kalau begitu hilang pahalanya orang tuaku itu. Apa kata Usman? Jangan kau takut. Itu pahalanya orang tuamu tetap berjalan. Ya meskipun sekarang itu mau dirombak tujuannya untuk
dipercantik. Nah, jadi mudah-mudahan Pak, ibu-ibu sekalian, kalau ada rezeki kita, ya saya minta jamaah ya jamaah semuanya, insya Allah kalau berjamaah ringan gitu. Dan insya Allah apa yang kita sumbang ke masjid ini jadi amal jariah. Dan nanti juga yang rasakan anak-anak itu sendiri, juta-juta. Nah, dan memang Pak, saatnya saya kira masjid ini perlu dirombak, perlu diperbaiki atau perlu diperbesar, artinya dipercantik. Dan ini semuanya adalah meminta dukungan kepada jamaah Masjid Nurus Salam. Ya, jamaah Maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan peringatan Maulid ini kita semuanya mendapat hikmah, bisa menandani sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan saya juga berharap mudah-mudahan masjid kita ini yang dirombak segera bisa terbangun kembali dengan berdiri yang kokoh dan cantik, dan semua kita yang menyumbang di masjid ini ajarakallahu fi ma'ataita wa barakallahu fi waqaita wa jannulaka tahura. Saya doakan semoga Allah menerima pahala dan semoga rezeki kita yang masih tersimpan diberkahi oleh Allah, dan Allah menjadikan sebagai pencuci dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Saya kira inilah ceramah singkat yang disampaikan, mudah-mudahan manfaatnya, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di Masjid Nurus Salam, maka bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu, pintu-pintu berkah-Mu, pintu-pintu nikmat-Mu, pintu-pintu rezekimu kepada kami semuanya, terkhusus kepada seluruh pengurus Masjid Nurus Salam dan jamaahnya, agar kiranya Engkau yalah memberikan rezeki dan selalu menyumbang agama-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, semoga dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami selaku umat-Mu ya Rasulullah, kami bisa meladani sifat yang Engkau miliki ya Rasulullah. Rabbana la tuzigh qulubana wa idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ilahina anta qabilta taubati wa ghafarta taubati fakrimna bil fadli wal hifdi hatta pada kullama sami'tu min al-Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bila khususin untuk keberkahan rezeki, keberkahan umur pengurus masjid dan seluruh jamaah yang ada di kompleks ini. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Ustaz kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dapat memperkaya kebenaran kata-kata. Apa yang belum diketahui tentunya kita dapat mengetahui dan memperluas wawasan agama kita. Sebelum kami tutup acara Maulid ini, kami dari pengurus Masjid Nurus Salam mengucapkan terima kasih atas kehadiran